Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu yang dengan limpahan nikmat darinya kesolehan semakin sempurna. Dengan limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di majlis yang insyaallah penuh dengan keberkahan di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita semua di majlis ilmu, majlis yang dulu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika kalian semua melintasi taman surga, hendaklah kalian menundukkan diri. Yang saat itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihi bertanya, apa yang kamu maksud dengan riyadil jannah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan taman surga di sini adalah hilaqu dzikr, yakni halaqah dzikir. Apa sekalian itu diganti sinematik aja, di not no aja, not no diganti sinematik saja ya. Oke. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan taman surga di sini adalah hilaqu dzikr, yakni halaqah dzikir. Halaqah atau majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya di sini adalah majlis ta'lim, majlis ilmu. Tentunya ini adalah sesuatu atau keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada majlis yang saat ini kita berada. Dan memang yang berkaitan dengan ilmu ini adalah sesuatu yang tinggi dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah di ayat 11, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita, memposisikan kita di tempat yang tinggi apabila yang pertama kita beriman, dan yang kedua adalah apabila keimanan tersebut kita perbagus, kita percantik dengan senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Iman dan ilmu, dengan kedua hal ini Allah Subhanahu wa taala akan posisikan kita ya dengan posisi yang tinggi dibandingkan orang-orang lain. Makanya di sini Allah menggandingkan ya, orang yang beriman kemudian dia berilmu, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun." Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang enggak berilmu? Allah seolah nanya kepada kita semua. Padahal Allah Maha tahu gitu ya. Ketika Allah bertanya tentang hal ini bukan berarti Allah enggak tahu. Akan tapi setiap kali Allah Subhanahu wa taala bertanya di dalam Al-Qur'an, ini menunjukkan bahwasanya hal yang menjadi bahan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang besar, dan agar kita memberikan perhatian lebih terhadap hal yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ketika Allah bertanya tentang ilmu, maka ilmu adalah sesuatu yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi siapa saja yang punya status sebagai seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengupgrade kita, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memposisikan kita di tempat yang tinggi, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sesuatu yang baik, yang istimewa buat kita, Allah Subhanahu wa taala wasilahnya bukan dengan Allah kasih pangkat atau jabatan kita. Juga bukan Allah Subhanahu wa taala kasih harta berlimpah ternyata. Bukan Allah Subhanahu wa taala kasih gelar yang banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau indikasi atau tanda ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita semua adalah dengan Allah mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang yuridillahu bihi khairan, yang ingin atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pemahaman kepadanya tentang agamanya. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada kita semua kebaikan, ingin upgrade kualitas kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan untuk kita semua dalam menuntut ilmu atau memberikan sarana kemudahan buat kita semua untuk tolak atau menuntut ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di pertengahan kedua bulan Sya'ban. Pertengahan awal sudah lewat, sekarang kita berada di pertengahan kedua bulan Sya'ban. Artinya tinggal dalam hitungan hari Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Sampai saat ini, sampai detik ini belum ada jaminan Bapak Ibu sekalian, belum ada jaminan apakah Allah Subhanahu wa taala memang akan pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kalau kita ingat-ingat, kalau kita lihat di Ramadan tahun yang lalu, ada teman kita, tetangga kita, kerabat kita, orang terdekat kita yang masih sholat tarawih bareng, tapi sekarang udah gak ada. Kalau kita ingat lagi, ada orang-orang yang kita kenal di Ramadan tahun yang lalu masih menyantap sahur bareng kita atau berbuka puasa bareng kita, tapi sekarang udah gak ada. Ramadan tinggal hitungan hari, dan sampai detik ini pun belum ada garansi, belum ada jaminan buat kita semua apakah kita semua bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang dalamnya penuh dengan kebaikan, musimul khairat, musim kebaikan, di mana sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum yang tepat buat kita semua untuk mendulang pahala yang sangat besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya jangan bosan-bosan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kepada bulan Ramadan. Orang-orang soleh terdahulu berdoa kepada Allah berbulan-bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ada yang berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan kepada saya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah saya dengan bulan Ramadan. Ada juga yang berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadan li. Ya Allah pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Ya Allah pertemukan Ramadan kepada saya. Wa tasallam minni mutaqabbalan. Ya Allah ketika Engkau telah pertemukan saya dengan bulan Ramadan, semoga Engkau menerima ketaatan-ketaatan amal soleh yang saya lakukan di bulan Ramadan tersebut. Saking rindunya mereka sama bulan Ramadan. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaannya ketika kita semua ditanya, apakah kita semua pengen bahagia? Pasti jawabannya semua pengen. Semua orang kalau ditanya mau bahagia pasti pengen bahagia. Akan tapi sebagian kita mungkin bingung bagaimana cara mengukur kebahagiaan. Apakah
dengan adanya harta berlimpah otomatis bahagia gitu? Apakah dengan banyaknya anak ini juga bahagia? Apakah dengan banyaknya jabatan pangkat ini juga bisa ya menjadikan kita bahagia? Ternyata hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, banyak di sana yang kita lihat mereka kalau secara harta mungkin jauh dari kita ya. Artinya jauh di bawah kita gitu ya. Tapi ya mereka senyum sumringah gitu ya. Tapi nggak sedikit juga orang-orang yang bergelimangan akan harta, kemudian pangkat jabatan yang mentereng, tapi kayaknya kelihatan mukanya suram gitu ya. Kelihatan gitu ya, orang yang punya banyak masalah dengan orang yang nggak ada masalah itu kelihatan. Ada orang yang hanya makan pakai nasi dan garam sambal lalapan di bawah saung itu senyum gitu ya, sambil ketawa-ketawa gitu ya, bahkan suap-suapan gitu ya. Tapi ada juga orang yang ya, makan di restoran mewah tapi cemberut. Hati mengatakan Allah Subhanahu wa taala di sini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu tidak identik dengan materi. Kebahagiaan tidak identik dengan sesuatu yang terlihat indah. Tetapi kebahagiaan itu adanya di dalam hati. Kemudian muslimat Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi saya katakan bahwasanya ketika ditanya apakah kita mau bahagia, pasti semua orang jawabnya pengen bahagia. Sekelas pelaku maksiat pun, preman pun, bajingan pun, ketika ditanya mau bahagia apa enggak pasti mau. Apalagi kalau kita tanya mau masuk surga apakah enggak pasti mau. Ya. Walaupun dia nggak pernah sholat, walaupun dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya mau masuk surga pasti jawabannya mau. Hati melakukan Allah Subhanahu wa taala ada risalah karya ilmiah yang dihimpun oleh ulama besar yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Beliau adalah ulama, belum lama wafatnya ya, masih berada di zaman-zaman saat ini gitu ya. Di antaranya beliau menyusun kitab tafsir yang terkenal, yang fenomenal ya, namanya Taisir Karimur Rahman. Kitab tafsir yang ringkas tapi padat. Beliau produktif dalam menulis. Salah satu karya beliau adalah Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah. Jadi beliau menghimpun ada beberapa poin yang menjadi wasilah, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan berikan dan anugerahkan kepada kita semua kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya kalau orang mengetahui sebab-sebab atau kiat-kiat agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, pasti semua orang ya akan penasaran gitu ya, bahkan mencari apa sih kiat-kiatnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di poin pertama dari karya yang beliau susun ya, yang tadi telah disebutkan Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, beliau menyebutkan bahwasanya ya, kiat nomor satu yang paling pertama agar kita semua mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah dengan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh ini adalah merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada kita semua kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan," barang siapa yang melakukan amal saleh, barang siapa yang melakukan kebajikan, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun perempuan. Allah enggak membedakan ya, membedakan laki maupun perempuan. Siapapun itu, ketika dia melakukan kebajikan, melakukan amal saleh, kata Allah Subhanahu wa taala,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka aku pasti, kata Allah, akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Di sini Allah enggak lihat, ya, enggak melihat dia laki-laki atau perempuan. Bahkan di sini juga Allah enggak melihat akidahnya apa, agamanya apa. Semua manusia yang berbuat kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan di dunia. Makanya kita jangan iri kalau ada orang di lingkungan kita, mungkin tetangga atau lingkungan kerja kita, yang dia misalkan ibadahnya di bawah kita, atau bahkan mungkin nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kok hidupnya terlihat gitu ya, sukses, karirnya moncer, nggak seperti kita mungkin yang ibadahnya jauh di atas mereka gitu ya. Yang kalau secara status juga kita seorang beriman gitu, kok dia nggak beriman, ya, karirnya moncer, terus kelihatan mungkin di masyarakat juga kok dia mendapatkan posisi atau kedudukan. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kalau kita lihat orang yang mendapatkan kedudukan tersebut, mendapatkan karir yang moncer tersebut, pasti dia adalah orang yang gemar melakukan kebaikan. Kalau di lingkungan kerja, pasti etos kerjanya bagus, makanya dipromosikan dengan jabatan yang mungkin berbeda dengan kita. Kalau bicara karir di lingkungan kerja. Kalau di masyarakat, orang yang sering melakukan kebaikan di lingkungan masyarakat, maka ketika masyarakat tersebut misalkan mencari pemimpin atau ingin misalkan pemilihan RT atau RW gitu, kemudian terlihat orang walaupun nggak pernah ke masjid, walaupun agamanya juga mungkin beda dengan kita, tapi kebaikan yang dia tanam atau yang dia lakukan selama ini jauh dibandingkan kita atau dibandingkan orang yang lain, ya, maka dengan sebab inilah masyarakat atau lingkungan sekitar akan memposisikan dia dengan posisi tersebut. Ini sesuai dengan apa yang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Barang siapa yang melakukan amal soleh, amal soleh pasti akan diberikan kehidupan yang baik di dunia, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang baik di dunia. Dan ini adalah merupakan wujud maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat kita yang beriman gak ada tambahan apa-apa. Ya, buat kita yang beriman pasti akan ada reward lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi Allah firmankan, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Kalau ada tambahan keimanan, jika seorang manusia melakukan kebajikan di dunia, maka dia akan dibalas dengan kebajikan atau kebaikan juga di dunia. Tadi di sini Allah nggak beda-bedakan, dia laki-laki maupun perempuan, dia beriman atau tidak beriman, semuanya akan dibalas dengan kebaikan. Akan tetapi buat mereka-mereka yang beriman, wa huwa mu'min, dia akan dapat tambahan. Apa tambahannya? Pertama, di dunia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh pasti kata Allah, aku akan anugerahkan kepadanya balasan yang jauh lebih baik dari apa yang pernah dia dapatkan di dunia. Maksudnya adalah nanti di akhirat dia pasti akan mendapatkan anugerah yang jauh lebih besar dari apa yang telah dia dapatkan di dunia. Disinilah wujud atau bukti maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang melakukan kebaikan di dunia, beriman nggak beriman akan dibalas dengan kebaikan di dunia, dengan kesuksesan di dunia, gitu.
Akan tetapi buat mereka-mereka yang beriman, mereka dapat tambahan bonus. Apa itu tambahan bonusnya? Mereka akan mendapatkan pahala yang jauh lebih baik, sesuatu yang lebih baik dibanding apa yang sudah dia dapatkan di dunia. Kalau orang yang nggak beriman, dia cuma dapat di dunia doang. Di dunia doang dapat timbalannya. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Tapi untuk orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan tambahan. Dia akan mendapatkan anugerah yang jauh lebih istimewa, jauh lebih baik, jauh lebih indah dibandingkan apa yang telah dia dapatkan di dunia. Disinilah wujud maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi firmankan, barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, maka Allah janjikan dua. Pertama, ini ada sebuah kepastian kata Allah, ya, karena Allah menyebutnya dengan redaksi pakai penekanan, pakai sumpah. Sungguh pasti aku akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Dan kemudian yang selanjutnya ada penekanan lagi, walana jaziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh pasti juga kata Allah, ya, sungguh pasti aku akan anugerahkan kepadanya, ya, sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang telah dia dapatkan di dunia, jadi akhirat. Ini adalah kiat pertama agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya ini ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka-mereka yang gemar beramal saleh, akan tetapi juga berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya dia beramal saleh, tapi dia juga berdasarkan ilmu, berlandaskan ilmu. Bukan cuma getol beramal saleh, tapi tanpa didasari ilmu. Makanya dalam sehari semalam minimal 17 kali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, anugerahkanlah kami kepada jalan yang akan langsung mengantarkan kami kepada surga-Mu. Ya Allah, tunjukilah kami kepada suatu jalan yang akan menjadi sebab Engkau berikan kepada kami kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka-mereka yang Engkau murkai, ya Allah tuh. Bukan jalan mereka-mereka yang Engkau murkai, dan juga walat dhalin, juga bukan jalan mereka-mereka yang Kau sesatkan. Siapa nih orang-orang yang dimurkai, dan siapa juga orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka-mereka yang punya ilmu, yang punya pengetahuan akan suatu hal tapi nggak diamalkan. Sedangkan mereka-mereka yang tersesat di dalam yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah di sini adalah mereka-mereka yang getol melakukan kebaikan, getol melakukan amal soleh, tapi tanpa didasari ilmu. Orang berilmu tapi gak beramal, dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beramal, getol, rajin, tapi tanpa dasar atau landasan ilmu, maka Allah menetapkan mereka adalah orang-orang yang tersesat. Nah, kita orang-orang beriman, orang-orang yang akan dimasukkan langsung surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengikuti jejak orang-orang saleh, para nabi dan rasul, adalah mereka-mereka yang berada di garis tengah. Apa garis tengah ini? Mereka getol beramal, mereka juga berilmu. Jadi mereka memadukan antara ilmu, iman dengan amal. Ilmu, iman dengan amal. Karena ilmu saja dengan iman ini nggak cukup. Kalau kita nggak praktekkan, nggak realisasikan keimanan dan ilmu yang kita miliki tersebut dengan amal, ya action yang nyata. Action aja. Tanpa ilmu juga. Ya iman dan action. Tanpa ilmu juga tadi. Termasuk orang tersesat. Punya ilmu, punya iman, tapi gak action, itu juga dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hati melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan buat kita semua ya untuk memperbanyak amal soleh. Selanjutnya hati melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiat kedua agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya rajin berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya dengan kita megang tasbih ya, atau menggeleng-gelengkan kepala. Bukan. Berzikir di sini maknanya luas. Ketika hati kita terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya kita sedang berzikir. Walaupun bibir nggak bergerak, nggak komat kami, walaupun kepala nggak geleng-geleng, walaupun tangan nggak megang apa-apa, tapi setiap hati kita ini terikat sama Allah, disitulah kita sedang berzikir. Jadi berzikir gak cuma tadi gerakan-gerakan yang terlihat oleh fisik, enggak. Hati melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan ya, berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr ya. Adzikr di sini maksudnya adalah Al-Qur'an ya. Wa inna lahu lahafizun, kata Allah, dan sungguh kami akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, maka pada saat itu juga kita dikatakan sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 2 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tadi disebutkan kiat kedua agar kita semua bisa atau mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati akan menjadi tenang. Jadi kalau lagi banyak pikiran, lagi gundah gulana, itu larinya jangan ke mall gitu ya. Jangan ke tempat hiburan. Karena apa? Karena kalau ke tempat hiburan kemudian isi kantongnya ada, maka tenang gitu ya. Ini pergi ke mall, ke tempat hiburan, pengen ngeliat A, pengen ngeliat B, pengen ngeliat C, pengen, tapi pas ngeliat rokok kantong kagak ada isinya gitu ya. Ini nambah puyeng gitu. Tapi kalau ya, kita semua sedang gundah gulana, maka banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hadir di majlis ilmu. Yang tadi kata Rasulullah SAW, hilaqu dzikr. Jadi majlis kita ini namanya majlis zikir. Ya, majlis ilmu itu majlis zikir. Ya, majlis yang mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti dijamin Allah akan berikan ketenangan kepada kita semua. Ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, ya, kata Rasulullah SAW, وَمَنْ اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ثُمَّ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul dalam satu majlis, di dalam suatu majlis baik di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yasluna kitab Allah. Di dalam majlis tersebut disampaikan, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsumma yatadarasunahu bainahum. Ayat enggak cuma dibaca, akan tapi ada yang menjelaskan. Ya. Dijelaskan maksud dari ayat tersebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa nazalat alaihi sakin. Maka semua orang yang ada di dalam majlis tersebut, di tempat tersebut, akan mendapatkan ketenangan. Akan Allah anugerahkan ketenangan. Gimana Bapak-bapak, udah pada tenang? Atau ada yang hadir di majlis ini bawaannya nggak tenang, bawaannya kayaknya gelisah. Nah, kalau orang dibaca Al-Quran, disampaikan kebaikan-kebaikan, terus kuping bawaannya panas, kayaknya nggak nyaman aja gitu.
Ini butuh terapi khusus, harus diruqyah syariah. Berarti terindikasi kena gangguan jin kalau kayak gitu. Hati mereka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti. Makanya apa? Kita sampai sekarang dia belum pernah lihat berita gitu ya. Ada orang duduk di majelis ilmu yang benar gitu ya. Terus dia sampai berantem, pukul-pukulan nggak pernah kita dengar gitu ya. Karena apa? Karena semua orang yang ada dalam majelis tersebut diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kalau ada tablik akbar misalkan di Masjid Istiqlal yang dihadiri oleh ya mungkin ribuan orang, belasan ribu atau bahkan mungkin puluhan ribu, itu tenang. Itu banyak. Ya. Nggak ada tuh ricu rusuh gitu. Ya kalau kita lihat dulu mungkin pernah ada yang orang berkumpul di Monas tuh ya, 7 juta orang katanya gitu ya. Itu kan tenang gitu karena mereka punya tujuan yang sama, mungkin tujuan yang kebaikan ya. Tapi kalau ada orang menghadiri ya, misalkan demonstrasi atau apa gitu ya, apalagi ada iming-imingnya nanti dapat nasi bungkus atau apa gitu ya, itu biasanya ya masih pagi aja dilihat udah nasi, ketika nasinya nggak ada kan ribut gitu ya, ribut. Hati melakukan Allah Subhanahu wa taala ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah menjanji pasti nggak akan diingkari. Ya. Allah menjanjikan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan ketika kita semua nih mengikatkan ya, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada duit nggak ada duit, ketika hati terikat sama Allah pasti tenang. Kenyang nggak kenyang, ketika hati terikat sama Allah pasti tenang, gitu. Dan sebagainya. Itu yang kedua kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi kalau mau cari ketenangan, carinya ke majelis zikir, majelis ilmu, ke tempat-tempat yang disampaikan di dalamnya itu adalah agar kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah di tempat murah-murah gitu. Selanjutnya dimakan Allah Subhanahu wa taala kiat 3 agar kita semua mendapatkan kebahagiaan, ketenangan baik di dunia maupun di akhirat adalah hendaknya kita semua senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Nih, buat kita semua yang sering kecewa, yang mungkin merasa dikecewakan oleh teman sendiri, oleh atasan, oleh ya orang lain, pasti pernah lah. Semua kita pasti pernah merasakan yang namanya dikecewakan. Kenapa sih kok kita bisa kecewa sama manusia, sama orang? Ini yang menjadi penyebabnya Bapak Ibu sekalian. Kita itu bisa kecewa. Itu adalah karena kita terlalu bersandar kepada orang itu. Makanya kecewa kita sama dia. Kita terlalu berekspektasi ya, ekspektasi kita itu hanya kita sandarkan kepada manusia itu. Padahal manusia itu hanya bisa berusaha. Adapun Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha menetapkan segala sesuatu. Makanya kalau kita bersandarnya kepada manusia, ya siap-siap kalau kita kecewa atau dikecewakan. Akan tapi kalau kita bersandarnya, bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala enggak akan kecewakan kita. Enggak akan pernah ada orang yang bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah terus dia kecewa, itu enggak ada. Kalaupun ada kecewa maka tawakalnya enggak benar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Kita bersandar, berharap, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, maka Allah pasti nggak akan kecewain kita. Akan tapi
kalau kita bersandarnya kepada manusia, bertawakalnya kepada manusia, terlalu memiliki ekspektasi yang sangat tinggi kepada manusia, siap-siap kecewa. Hadir makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini saya tutup dengan poin yang nomor 4. Poin nomor 4 yang menjadi kiat agar kita semua mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah hendaknya kita semua senantiasa berbuat baik kepada semua makhluk tadi, kepada siapapun itu, baik kepada orang muslim atau non muslim, kepada manusia atau binatang, pada siapapun. Intinya adalah ketika kita semua berbuat kebajikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas kebajikan yang kita lakukan tersebut. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 114, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azim." Barang siapa ya yang melakukan kebaikan Alhamdulillah. Barang siapa yang melakukan kebajikan, yang mana ketika dia melakukan kebajikan dia hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan anugerahkan kepadanya pahala balasan yang sangat besar. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ya. Hari ini kita sudah menyampaikan 4 poin ya agar kita semua mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah hendaknya kita semua senantiasa beriman dan beramal soleh. Dua hal ini akan menjadi sebab Allah anugerahkan kepada kita semua kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua tadi, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah. Ini juga bisa menjadi sebab Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita semua baik di dunia maupun di akhirat, dan hati kita akan menjadi tentram dan tenang. Selanjutnya hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin nomor 3, agar kita semua mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah hendaknya kita semua hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepadanya. Karena Allah berfirman tadi, "Wa may yatawakkal 'ala Allah wa fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan cukupi baginya. Hadirin maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan tawakal kepada Allah, ini adalah ternyata ya statement atau ikrar kita yang paling sering kita baca dalam sehari semalam. Setiap rakaat salat itu kan kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah ya Allah kami menghambakan diri kami. Wa iyyaka nasta'in di sini. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Tuh. Maka buat kita yang sering baca ini, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah, hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Tapi belum mau ninggalin dukun untuk tempat kita bertanya, konsultasi, ya maka dipertanyakan ucapan wa iyyaka nasta'in. Orang yang mengimani wa iyyaka nasta'in, maka dia akan tinggalkan itu dukun-dukun peramal semuanya. Karena apa? Karena yang menjadi rujukan kita untuk minta tolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika kita minta tolong sama manusia untuk hal-hal yang memang manusiawi dan sesuai dengan logika, tidak ada masalah, gitu ya. Kita sakit, ya kemudian kita panggil dokter, tidak ada masalah, gitu ya. Tapi tetap ya harus kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang kita mintakan tolong itu hanya wasilah, hanya menjadi sebab ya perkara kita dimudahkan. Makanya poin nomor 3, hendaknya kita semua senantiasa bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepadanya. Jangan bertawakal kepada yang lain.
Kalau bersandar kepada yang lain dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap kalau kita semua akan ditimpa kekecewaan. Kemudian yang terakhir, poin keempat tadi, hendaknya kita semua senantiasa berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik manusia, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Karena setiap kita melakukan kebajikan, pasti feedbacknya kembalinya kepada kita semua. Makanya di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kalau kita lihat kerusakan yang ada di muka bumi ini, pasti penyebabnya diantaranya adalah manusia. Dan biasanya ketika sudah ada muncul kerusakan di muka bumi, ya kerusakan ekosistem, kerusakan secara geografis dan lain sebagainya, kerusakan lingkungan, kan efeknya pasti kita kena juga. Ya. Nggak mungkin ketika ada kerusakan di lingkungan itu, kerusakan alam, terus kita nggak dapat imbas, pasti dapat. Ya. Maka ketika kita mendapatkan efek dari kerusakan lingkungan, maka jangan salahkan siapa-siapa. Seharusnya kita semua introspeksi diri. Ya. Karena apa tadi? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kita semua untuk melakukan kebajikan, berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Allah. Karena dengannya Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan kepada kita semua kehidupan yang baik. Tentunya kalau berkaitan dengan lingkungan, kalau kita semua berbuat baik kepada lingkungan, kepada semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka kan insya Allah hidup kita tenang. Ya nggak kekurangan air, kemudian juga nggak mungkin nggak ada polusi, nggak ada virus dan lain sebagainya. Masalah itu kan timbul di lingkungan masyarakat ketika kita semua melawan arus. Yang seharusnya lingkungan itu dijaga, ketika kita nggak jaga, kita ada imbasnya. Jangan salah siapa-siapa. Kan di situ kita akan mendapatkan kesengsaraan hidup. Makanya biar kita nggak mendapatkan kesengsaraan hidup, biar hidup ini tenang, salah satunya Syekh Muhammad atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di kan yang menyampaikan di poin nomor 4 adalah agar kita semua senantiasa berbuat baik kepada semua makhluk. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah pertemukan kita semua dengan bulan Ramadan dan hari-hari terakhir kita di bulan Sya'ban ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua adalah orang-orang yang diberikan kemudahan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan sejak hari-hari sekarang ini sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan semoga jika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita semua nikmat bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, Allah mudahkan kita semua untuk melakukan ketaatan. Dan tentunya doa-doa baik ini juga enggak hanya untuk kita, tapi juga untuk keluarga kita, untuk orang-orang tercinta kita semua. Semoga kita semua mendapatkan keutamaan anugerah yang besar di bulan Ramadan, dan semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala juga kumpulkan kita di surga Firdaus kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.